Boom boom shakalaka boom boom. I'ma let it take a pic zoom zoom zoom. Boom boom shakalaka boom boom. I'ma fellas take a pic zoom zoom zoom. Boom boom shakalaka boom boom. I'ma let it take a pic zoom zoom zoom. Boom boom shakalaka boom boom. I'ma fellas take a pic zoom. Pagi. Silahkan duduk. Udah enak duduknya? Udah nyaman ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Itu nggak apa? Sekarang kan cuacanya lagi panas-panasnya ya. Gimana? Mungkin agak-agak badannya nggak enak gitu. Iya, gerah terus. Gerah terus ya. Tapi nggak sakit ya? Ya, pilek dikit. Oke. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Akhir-akhir ini kegiatan Zaki apa aja nih? Ini aku sekolah terus les. Oh iya, gitu doang. Sama sekolah sama les. Kalau lesnya berarti di itu tempat les-lesan Iya. yang di luar sekolah ya? Berarti lumayan padat ya kegiatannya ya? Gitu. Ya. Untuk hari ini sekiranya ada keperluan apa ya menemui saya? Aku mau konseling aja sih karena masih bingung buat pemilihan jurusan. Oh, mau konseling ya? Ya. Di sini sebelumnya tahu nggak konseling itu apa? Belum. Iya. Oh, belum tahu. Ini saya jelaskan dulu ya tentang konseling ya. Ini konseling itu adalah sebuah layanan dari BK, sebuah layanan bantuan. Bantuan dari siapa? Dari saya konselor di sini, dan kamu sebagai siswa itu sebutannya adalah konseli. Jadi sebuah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor untuk konseli. Untuk apa? Untuk membantu mengentaskan masalah yang sedang konseli alami gitu. Di sini membantu di sini hanya sekedar membantu menemukan jalannya ya, tapi untuk semua keputusan itu ada di tangan kamu sendiri. Paham? Nah, sebelum masuk ke konselingnya, di sini saya terangkan dulu bahwa di konseling ini berbeda dengan konseling kelompok atau bimbingan kelompok. Di sini konseling individu hanya kita berdua saja. Jadi segala macam apapun yang ingin kamu ceritakan, apapun masalahnya, silahkan diutarakan saja. Karena di sini di konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yaitu di mana kamu di sini dengan sukarela untuk datang ke saya untuk proses konseling. Jadi tidak ada paksaan, mau itu paksaan dari saya atau paksaan dari teman-teman atau paksaan dari guru, itu tidak ada. Ada paksaan tidak? Nggak ada. Oke. Selain asas kesukarelaan, ada juga keterbukaan. Jadi silahkan kamu terbuka saja sama saya, apapun itu masalahnya, apapun itu ketika nanti saya bertanya atau segala macam itu silakan terbuka saja. Karena apa? Karena kalau misalkan ada yang kamu tutupin gitu, nanti takutnya tidak sesuai ya dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Terus selain itu ada juga yang namanya asas kerahasiaan. Itu yang paling penting. Jadi kerahasiaan di sini bukan berarti kamu menutupi masalah kamu, bukan. Tapi apapun yang terjadi di sini saya akan menjaganya. Begitupun kamu tidak usah khawatir gitu. Tapi saya ingin bertanya dulu tentang asas kerahasiaan ini. Kalau sewaktu-waktu ada yang ingin menanyakan terkait masalah kamu, apakah kamu bersedia atau ada persyaratan khusus tertentu dari kamu? Mungkin ada persyaratan khusus ya kan, nggak semua rahasia itu juga bisa dikasih ke orang lain. Tuh berarti kalau dari kamu gitu ada persyaratan khusus apa? Misal kayak apa nama kamu disamarkan atau identitas kamunya atau apa ya? Iya. Kalau yang penting yang disamakan itu identitas, keluarga, dan tujuan aku tadi. Iya. Oke. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang ingin ditanyakan gitu, nanti saya bertanya dulu ke kamu gitu ya, berkenan atau tidak gitu ya. Oke. Selanjutnya
ada asas normatif. Asas normatif itu di sini kamu bebas mau mengutarakan apa aja, mau mungkin kalau kamu lebih enak menggunakan bahasa sehari-hari nggak apa-apa, tapi asal masih tetap dalam normanya gitu. Begitupun juga dengan saya gitu. Lalu sebenarnya masih ada banyak, cuman saya tidak bisa menjelaskan satu persatu ya. Oke, setelah saya menjelaskan kepada kamu tentang asas-asasnya, kita kesepakatan waktu aja ya. Kira-kira untuk proses konseling ini kira-kira kamu ingin berapa lama? Jangan terlalu lama. Terlalu lama, berarti kira-kira berapa menit? 30 menit cukup. 30 menit ya. Oke, sekarang pukul 10.41. berarti 30 menit dari ini berarti sekitar jam 11.10 ya. 11.10-an. Oke, tapi nanti kalau misalkan ada melebihi waktu sedikit, apakah bermasalah? Nggak apa-apa ya. Oke, sudah disepakati waktunya. Oke, gini. Sudah siap? Oke, udah siap. Kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Tadi Saskia sudah menyampaikan ingin berkonseling sama saya. Nah, di sini kalau boleh tahu yang dirasakan atau ingin berkonseling tentang apa? Tentang jurusan. Nanti setelah lulus SMA. Iya. Apa yang dimasalahkan apa? Menurutku aku belum tahu bidangku tuh bagusnya di mana. Begitu. Berarti masih bingung memilih jurusannya apa? Gitu. Tapi kamu sudah tahu belum tentang mungkin bakat kamu atau kamu tuh minatnya di mana gitu? Kalau aku sih lebih suka hal-hal baru, terus kayak suka lingkungan juga sih. Tentang lingkungan. Jadi kamu sebenarnya sudah sedikit tahu gambaran tentang diri kamu sendiri ya, sukanya apa gitu. Nah, ada gambaran tidak tentang misal mungkin jurusan apa yang sudah ada di pikiran kamu? Sebenarnya kalau dari keluarga sendiri kan di bidang kesehatan. Oh Iya. iya. Di bidang kesehatan. Tapi menurutku itu nggak cocok sama aku. Berarti ada ketidaksamaan ya antara apa yang diinginkan keluarga dan juga apa yang keinginan kamu sendiri. Kalau keluarga fokusnya ke mana? Kalau keluarga sebenarnya tuh Iya. bebas mau apa aja, tapi sebenarnya dalam lubuk hati mereka pengennya di bidang kesehatan. Apa itu? Kayak dokter. Pengennya dokter. Apakah orang tua bekerja di bidang yang sama? Enggak. Oh enggak, cuman pengennya itu gitu. Pengennya kesehatan. Nah kalau pengen kesehatan berarti hanya kedokteran umum atau mengambil kedokteran yang lain? Bebas sih mungkin. Bebas. Gitu. Tapi harus dokter apa, kan ada yang lain ya kayak perawat atau bidan atau perawat gigi, itu kan beda ya. Kadang dokter pun kan dokter umum, dokter gigi dan juga dokter hewan, itu kan walaupun sama-sama di kedokteran tapi kan berbeda kuliahnya. Tapi kalau mungkin dokter spesialis kan nanti melanjutkan. Nah itu dari keluarga ada itu nggak? Bisa kalau nggak dokter umumnya perawat sih. Tapi kalau dari kamu sendiri inginnya di jurusan apa? Kalau aku sendiri tuh lebih waktu itu pernah minat di teknologi pangan. Oh Tekpang, iya. Apa yang kamu minati dari Tekpang? Karena kan prospek pekerjaannya itu jadi food development atau kayak menyiapkan produk-produk baru gitu. Terus itu juga sebetulnya saran juga sih dari kakakku. Oh gitu. Saran dari kakak itu Tekpang. Terus kamunya juga berminat di Tekpang. Tapi masih kurang yakin juga. Oh kurang yakin. Kenapa nggak yakinnya?
Karena teknik ya, jadi Emang kenapa dengan jurusan teknik? teknik kan lebih sulit kan, Iya. karena kayak fisikanya, kimianya juga diperlukan banget di situ. Berarti takut kurang bisa di itunya ya, mata kuliahnya. Gitu. Oke. Tapi selain tekpang ada lagi nggak yang kamu minati juga? Ilmu peternakan, Peternakan. Selain itu ini peternakan atau pertanian. peternakan. Nah, kalau untuk masalah universitasnya, apakah kamu sudah tahu ingin ke universitas mana? Ininya sih kalau paling enggak top 10 sama gak bisa. Amin. Itu di mana pengennya? Unpad, Unpad. Di itu ya Jawa Barat ya? iya Pajajaran, Pajajaran. Sumedang. Itu yang tekpang sama pertaniannya. Ilmu peternakan. Peternakannya pengen di Unpad. Kalau yang tekpangnya Unpad. Unpad juga. Nah, kalau misal dari keluarga itu, dari keinginan keluarga, berarti kamu inginnya kemana universitasnya? Nggak tahu, belum gitu gitu. Cuma pengen jurusannya doang, tapi untuk universitasnya belum. Oh, belum tahu. Berarti kamu di sini masih bingungnya tentang jurusannya ya, bukan universitasnya ya. Nah, sebenarnya untuk memilih jurusan itu yang pertama kamu pengennya di mana? Kan? Yang kamu harus tahu dulu minat kamu apa, bakat kamu apa, jadi bisa tersalurkan dengan baik gitu, sehingga nanti di dalam perkuliahannya itu tidak terjadi masalah atau tidak tidak ada hambatan gitu. Karena banyak terjadi juga itu yang sudah masuk perkuliahan, sudah semester ya biasanya semester 2, semester 3 gitu, mereka merasa aduh aku salah jurusan itu. Nah, kamu ada ketakutan seperti itu? Iya. Kira-kira orang tua akan memaksakan nggak harus mama inginnya kamu di kesehatan gitu? Enggak sih, Enggak. karena aku juga udah sempat bilang kalau aku nggak mau di bidang kesehatan. Nah, waktu kamu menyampaikan itu responnya orang tua gimana? Ya, sebenarnya tetap mencoba bujuk gitu sih, tapi kayak aku tetap menolak. Orang tua menyampaikan juga nggak kenapa mereka ingin kamu di kesehatan? Iya, kayak pengen salah satu dari anaknya tuh di dokter gitu kan. Kalau padahal orang tua kerjanya di Ya, mereka lulusan SMP. terus bekerjanya Wah, di warteg. Oke. Berarti pengennya gini, orang tua itu pasti kan pengen yang terbaik. Iya, pengen yang terbaik. Kenapa pengen kesehatan? Tadi menyampaikan nggak sih pengen kenapa gitu? Enggak ya. Mungkin itu pasti orang tua itu memilihkan sesuatu untuk anaknya kan pasti karena beberapa pertimbangan. Ya enggak, dengan pertimbangan itu mungkin itu yang bisa terbaik juga buat kamu gitu. Tapi kamu di sini juga harus tahu juga kalau kamu tuh juga berhak menyampaikan pendapat ke orang tua gitu, tapi tidak dengan cara yang memaksa. Nah, setelah berarti kan kamu udah ibaratnya menolak ya, saya nggak ingin ke kesehatan gitu ya. Terus responnya orang tua gimana? ya, tanya dulu sih kayak kenapa nggak mau, terus aku bilang kan nggak, emang kurang tertarik dan kayaknya masa nggak cocok aja jadi ya masa Kenapa nggak cocok? nggak tahu kan. Apa ada pengalaman tertentu? Iya. Nggak ada. Jadi kenapa nggak suka di kesehatannya karena apa ya? Nggak tahu, merasa kayaknya Bukan ya, itu bukan minat saya gitu ya. Nah, berarti kamu ini bingungnya antara tekpang dan peternakan itu. Oke. Kalau bingungnya antara tekpang dan peternakan itu, kamu bisa sebutin nggak kenapa kamu tuh pengennya di tekpang sama kenapa kamu pengennya di peternakan? Kan itu dua hal yang
berbeda ya. Yang satu tentang pangan, yang satu tentang hewani gitu. Walaupun nanti ada hasil yang dari hewan ke pangan gitu, tapi kan itu sama sekali berbeda. Karena kalau yang di Tekpang kan setahu saya itu ya banyak di lab ya. Iya. Di lab. Kalau yang di nanti peternakan itu pasti akan banyak di lapangan. Ya, itu kan dua hal yang berbeda tuh. Kenapa kamu bisa suka dua itu? Kalau di Tekpang mungkin aku suka eksperimen juga sih, karena Tekpang buat makan kayak kita Iya. mencampurkan zat apa gitu. Itu buat peternakan aku tuh dari kecil memang udah disuruh merawat hewan juga. Merawat apa? Kan kayak peliharaan kecil-kecil aja sih, kayak burung atau apa. Tapi sering diajak kakak juga kayak keliling hewan. Hewan. Jadi suka ya sama hewannya. Terus pengen aja di luar lapak, di lapangan maksudnya. Di lapangan. Nah, tapi kamu udah bedanya kan sangat beda ya antara dua ini. Nah, kamu udah tahu belum? Misal kalau yang Tekpang itu nanti mata kuliahnya seperti apa, terus juga yang peternakan itu seperti apa, kamu sudah coba mencari tahu belum? Belum juga cari tahu. Nah, sebenarnya hal ini juga penting, dimana kamu juga harus cari tahu, karena mungkin itu hanya gambaran umum aja yang kamu tahu dari jurusan itu, tetapi kita pun nanti kuliah di situ tuh kan bertahun-tahun ya, nggak maksimal. Jadi ada yang cepat, ada yang juga lama gitu. Nah, pasti di situ kan banyak yang dipelajarin. Nah, kamu juga harus tahu tuh mata kuliahnya itu apa aja, dan itu juga bisa buat prepare kamu nantinya. Aku cocok nggak ya, aku bisa nggak ya? Karena siapa tahu ada mata kuliah yang kamu sulit atau bagaimana, ini bisa jadi pertimbangan kamu nih gitu. Nah, terus ada yang dibingungkan lagi nggak tentang ini? Masih bingung? Sama universitas juga sih. Sama universitasnya. Oke. Kalau kamu mau nanya nggak apa-apa loh tentang apa ya gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau yang sama kayak tadi mata kuliah, kalau yang universitas kamu juga perlu cari tahu mana universitas jurusan ini yang kualifikasinya bagus, atau yang nanti dalam pembelajarannya itu juga mendukung gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya, fasilitas itu juga sangat menentukan proses belajar kan. Jadi kalau pun misalnya kamu nih kayak di Tekpang kan harus di lab. Nah, tapi ternyata universitas tertentu labnya tidak memadai, misal labnya tidak memadai, berarti kan kamu harus cari yang lebih lagi. Nah, dari dua tadi ada keinginan kamu lainnya nggak, jurusan lainnya nggak selain dua ini? Belum kepikiran lagi. Belum kepikiran. Berarti nanti ketika waktunya kamu memilih jurusan, apakah kamu tetap akan memilih dua ini? Kurang yakin. Kenapa kurang yakinnya? Termasuk masih labil juga ya. Oh gitu, berarti belum bisa menentukannya ya. Nah, misalkan kan kalau sekarang kan memilihnya 3 ya, 3 jurusan. Mengisinya 3 atau 4 kalau sekarang? 3. Nanti 3 ya. Nah, misalkan nih suatu saat kita ambil bayangkan suatu saat kamu udah disuruh memilih 3 jurusan itu ketika masuk universitas. Pilihan pertama kamu mana, dan kedua mau mana, pilihan ketiga mau mana? Masih bingung, masih belum bisa menentukan ya. Oke. Tapi kalau untuk menentukan itu, jadi ada yang namanya analisis SWOT. Saskia. Ada yang menganalisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah kita mencari tahu SWOT kita tuh di mana. SWOT itu singkatan. S-nya itu strength atau kekuatan, B-nya itu weakness, kelemahan, O-nya itu opportunity atau peluang, dan yang terakhir itu T-nya itu threat
threat itu ancaman atau hambatan. Nah, kalau bisa Saskia itu mencari tahu dulu nih SWOT-nya Saskia tuh apa aja. Jadi dari situ bisa dilihat berarti jurusan yang lebih tepat yang mana ya itu. Ya, Sa? Berapa menit? Berapa menit? 19. Dimatiin dulu. Merah. Di analisis SWOT tadi, jadi Saskia tuh harus menganalisis diri Saskia sendiri, harus tahu dulu gitu tentang diri kamu sendiri. Nah, di sini kita coba analisis SWOT Saskia ya. Saskia nanti mengisi. Silakan diisi dulu. Kalau mau bertanya silakan. Misal kayak strength, berarti hal positifnya apa yang kamu punya. Hal positif di sini bukan cuma sifat ya, tapi kelebihan kamu. Misal kayak di tekton itu kan berarti harus kamu bisa bener kimia gitu. Ya kan, atau ada lain sebagainya. Jadi sini dulu, nanti kalau di tengah jalan mau bertanya nggak apa-apa, tanyain aja. Harus urut. Betul. Tadi kan Saskia bingung antara dua pilihan itu ya. Untuk opportunity-nya bisa di dua-duanya nggak apa-apa. Misal berarti untuk tekton apa, untuk yang peternakan apa gitu. Thread-nya juga sama, kalau mau dipisah juga nggak apa-apa. Peluang ke depannya. Misal kayak tadi kan kamu udah menyebutkan apa peluang kerjanya gitu, atau dari kekuatan atau strength ini tuh bisa ke peluang. Misal kayak kamu nilainya sudah cukup untuk karena kan Unpad ya, pengen di Unpad.
pokoknya itu tulisan hal bagus kamu apapun itu, jadi nggak harus terkait tentang jurusannya, bisa nilai kamu atau kelebihan kamu. Ini bisa kali ya? Kenapa? Dibacakan aja ya, coba untuk strengths-nya. Untuk kekuatannya aku mungkin mudah beradaptasi. Iya. Dan bisa bertanggung jawab sama pilihanku sendiri. Oke. Terus? Kalau kekurangannya lebih ke sulit berkonsentrasi atau mudah ke distract sama sesuatu hal. Itu dalam hal apa? Ya mungkin biasanya kan belajar, tapi Oh, dalam hal belajar ya? iya, tapi kalau berisik itu aku kurang konsen. Kurang konsen. Karena kan kalau untuk ke distraksi itu kan bisa saat kamu melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau ini dalam hal belajar, Iya. terus Kadang mungkin masih ada rasa malas di diri sendiri. malasnya terus. Untuk peluangnya karena proses kerjanya luas dan masih banyak dibutuhkan di Indonesia juga. Yang Tekpang. tekpannya. Iya. Kalau untuk yang tadi Peternakan Peternakan. juga sebenarnya masih dibutuhkan juga, apalagi di kan bisa ikut di kedokteran hewan juga. terus untuk terapi Sama dia kan banyaknya saingan, kurangnya persiapan juga. oh gitu. Oke. Untuk yang jadi kira-kira nih dari kelebihan kamu ini bisa mendukung nanti waktu kamu perkuliahan tidak? Seperti Jadi karena mudah beradaptasi, karena kebanyakan juga kan pasti tugas-tugas kelompokan banyak. ya. Dan bertanggung jawab juga kan penting banget, apalagi di kuliahan. Berarti karena sama ya tentang tugas juga ya. Nah, kalau untuk masalah yang bertanggung jawab tadi dengan pilihan, apakah kamu siap? Misal untuk sekarang nih, sekarang kamu pengen bangetnya tekpang, terus kamu nanti memilihnya tekpang, tapi ternyata seperti yang saya bilang tadi di semester 2-3 itu biasanya apa ya, agak proses adaptasi juga gitu loh. Jadi terbesit di pikiranmu, kok ternyata susah ya gitu. Nah, apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan pilihanmu itu? Berarti di sini kamu butuh yang namanya konsisten ya. Ibaratnya kalau dalam bahasa agama itu istiqomah dalam pilihan kamu gitu ya. Jadi harus bisa bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Terus tadi untuk ancamannya, hambatannya, berarti kalau restu orang tua tidak menghalangi ya? Orang tua setuju-setuju aja. Nah, kalau berarti tidak masalah dong. Tadi kan 4 itu kan di Jawa Barat, sedangkan ini di Jawa Tengah. Nah, itu nanti gimana tuh? Mereka nggak apa-apa sih. Karena juga sudah papaku menyuruhnya itu di Poltrans dulu sih. Jurusannya? Aku juga kurang tahu, karena kan disuruh di situ aja karena banyak yang bilang masuk situ itu susah dan orang Tegal itu jarang banget. Susah masuk situ, tapi nanti untuk bekerjanya cepat ya. Iya. Kalau Poltrans itu ya. Lah kamu ada ketertarikan itu nggak? Nggak. Karena latihan fisiknya kuat. Iya ya. Aku kurang. Fisiknya kurang. Iya. Oke. Berarti kalau dari segi orang tua tidak bermasalah ya, untuk restu dan juga lain sebagainya tidak masalah ya. Alhamdulillah, karena kebanyakan orang kadang ada yang orang tuanya nggak setuju gitu ya kalau di luar kota. Bisa sharing. Berantakan tuh. Bisa kok, bisa terbaca. Nah, tapi dari sini belum spesifik kamu nanti bisa ke itunya ya, antara memilihnya itu ya. Nah, sebenarnya bingungnya kamu itu di bagian apanya? Karena kan kalau di
masalah kuliah di luar kota kan tidak jadi masalah tuh, jadi kan kamu bisa di mana saja. Jadi bingungnya itu apakah masalah perkuliahannya, apa masalah berarti dari minat kamunya atau apanya? Dari diriku sendiri aja sih. Apa yang buat kamu tuh masih bingung tuh apanya gitu loh? Aku sampai sekarang aku belum menemukan minat bakatku tuh di mana. Kalau tapi dua-duanya kamu pengen, dua-duanya pengen, cuma belum bisa memutuskan waktu itu yang mana. Nah, jadi bisa ibu coba kasih saran ya. Itu coba kamu sama cari tahu bagaimana sih dunia perkuliahan di antara dua jurusan itu. Misalkan sekarang kan banyak influencer atau banyak yang membuat vlog ketika waktu perkuliahan, kan banyak ya sekarang ya. Nah, pasti mereka itu membagikan cerita-ceritanya melalui media sosial. Nah, itu kamu bisa tuh cari tahu kalau tekpang itu bagaimana kesehariannya, atau bahkan bisa mencari tahu mata kuliahnya tadi. Nah, dari situ kamu bisa lihat nih, aku cocok nggak ya, aku bisa nggak ya. Sama juga di bagian peternakan tadi, jurusan peternakan pasti ada influencer atau yang suka membagikan ceritanya, ya kan? Kalau di Tekpang tuh ada siapa tuh yang terkenal? Si anak tekpang. Iya, anak Tekpang itu kan. Gitu. Tapi kan dia udah lulus ya? Udah. Iya, udah lulus. Nah, kamu cari tahu tuh yang sedang kuliah. Sama di peternakan juga kamu cari tahu. Atau kalau punya saudara atau siapa, ada nggak yang di dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti cari tahu di medsos tadi. Karena biasanya kalau di medsos itu nggak cuman yang baik-baiknya, pasti halangannya atau yang susah-susahnya tuh pasti diceritakan juga. Beda kalau di TV, ya kan? Kalau di TV pasti yang diceritakan yang baik-baiknya. Tuh, kamu coba cari tahu. Nanti cari tahu tentang dunia perkuliahannya. Cari tahu juga tentang mata kuliahnya apa saja. Itu. Nah, ini waktunya sudah kelewat atau belum? Bentar lagi. Kurang berapa? Tadi 11:41. 3 menit sih. Oh, 3 menit. Oke. Apakah mau dilanjut atau di pertemuan selanjutnya aja? Pertemuan selanjutnya. Boleh, ke pertemuan selanjutnya. Berarti kalau pertemuan selanjutnya saya kasih PR ya. PR-nya adalah kamu mencari tahu tadi mata kuliahnya itu apa aja, tekpang itu apa saja, juga peternakan itu apa aja, mata kuliahnya apa aja, terus dan juga positif negatifnya. Kayak tadi saya bilang, gimana sih kalau kuliah di tekpang itu positifnya apa, negatifnya apa. Kalau bisa lagi kan kamu spesifik pengen di Unpad, nah kamu cari juga tuh yang di Unpad lebih spesifik lagi saya di Unpad. Jadi dua-duanya itu. Jadi di situ untuk pertemuan selanjutnya silahkan dibawa tuh coret-coretanmu itu tentang yang peternakan dan juga tentang yang tekpang. Di situ nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah, siapa tahu nanti di pertemuan selanjutnya kita kamu bisa lebih yakin lagi dengan pilihanmu, karena ini hanya masih sekedar bayangan awal itu ya. Oke. Berarti sudah bisa selesaikan sesi kali ini. Oke. Sebelum diselesaikan, ini ada daftar hadir dan juga ada format penilaian dari kamu buat saya. Nah, di sini itu sebagai evaluasi saya dalam proses konseling. Siapa tahu nanti ada perbaikan atau biar saya lebih baik lagi nanti untuk proses selanjutnya. Seperti itu. Saya di situ. Kalau identitas ini, Iya, identitas ini maksudnya nama sama.
Ini apa tuh? Itu nama kamu terus anak-anak. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Zaskia, terima kasih ya sudah melakukan konseling sama saya. Nanti PR saya jangan lupa dikerjakan yang tadi biar lebih mantap lagi ke depannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk PR-nya jangan lupa dikerjakan ya, karena biar kamu punya pandangan lebih lagi, juga akhirnya bisa membantu kamu untuk memilih yang lebih cocok sama kamu, gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita doa dulu untuk acara kegiatan bersama ini. Doa dimulai. Sudah selesai? Oke, terima kasih sudah datang, sudah berkonseling dengan saya. Semoga di pertemuan selanjutnya Kia sudah bisa lebih mantap lagi dengan informasi-informasi tadi ya. Terima kasih.